biasa Tiara bakal menyapa teman-teman yang udah hadir sore hari ini. Wow, udah mulai rame ya, udah nge-wave juga nih. Hai, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Gimana keadaannya? Lagi happy, lagi mungkin bad mood mungkin. Semoga dengan nonton kapan lagi on air bisa langsung menaikkan mood kalian ya. Nah, kayak lovers ya, Tira mau nanya nih, kalian nih di rumah kalian sekarang lagi mendung kah atau lagi cerah kah? Karena kebetulan nih di kantor kapan lagi sekarang lagi mendung ya. Tapi itu tidak membuat semangat Tiara turun untuk menyapa kayak lovers dan ngobrol sama bintang tamu kita sore hari ini. Tiara udah gak sabar banget. Kalian pasti juga gak sabar untuk lihat obrolannya Tiara sama bintang tamu kita. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih kita bakal ngobrol sama siapa sore hari ini? Coba dong, kalau yang tahu bisa komen di bawah nih. Wow, banyak banget ya yang udah hadir nih ya. Ayo dong, coba tebak siapa. Kita bakal ngobrol sama duo Indonesia ya, suami istri, musisi, baru aja merilis single mereka ya. Dan lagi mempersiapkan untuk album perdana mereka. Wah, gak sabar banget nih, Tiara bakal mengorek-ngorek soal album perdana mereka dan juga tentunya bakal mengorek-ngorek tentang single mereka gitu. Aduh, Tiara gak sabarnya untuk ngasih tahu. Tapi Tiara bakal menunggu. Ada yang bisa tebak gak siapa? Tiara hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sore hari ini kita bakal ngobrol sama Soundwave. Tepuk tangan dulu. Nah, udah join nih kayak lovers. Pas banget ya, jadi mendingan langsung aja kita invite biar kita bisa ngobrol-ngobrol tentunya. Oke, kita menunggu. Hai. Halo. Sore. Halo. Hai. Halo. Nah, kayak lovers bisa kita sambut dulu ya. Ada 2 Soundwave bareng kita di sore hari ini. Halo semuanya, halo Rini, halo Jepit. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Wah, mukanya seger banget nih ya, soalnya abis merilis single terbaru gitu. Jadi kayak ada wajah-wajah lega dan excitement gitu ya. Iya dong. By the way, congrats untuk singlenya. Aku sih ngedenger ada 2 ya, kayak ada Automatic Restart sama Hit Machine ya. Ya, betul. Baru bulan ini ya. Sedangkan Ya, Automatic betul. Restart itu Automatic Restart berarti bulan lalu ya. Iya, Bulan betul. lalu. Sore hari ini kita bakal ngobrolin soal Automatic Restart dan juga bakal ngobrolin album perdananya Soundwave yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget nih. Nah, sebelumnya mungkin bisa ceritain dulu nggak sih sedikit soal single Automatic Restart yang jujur ini banger banget ya. Aku waktu denger intronya aja udah langsung wah pump up banget nih, semangat banget nih gitu. Kalian mungkin bisa menceritakan sedikit. Oke, Automatic Restart itu adalah salah satu lagu dalam rangkaian album kita nanti. Dan kita memilih lagu Automatic Restart untuk pembuka dari perjalanan menuju ke album perdananya Soundwave itu adalah karena ini lagu yang merepresent cerita dari keseluruhan album sebenarnya. Dan menceritakan perjalanan Soundwave dari awal Soundwave terbentuk sampai akhirnya Soundwave ada di sekarang. Itulah alasan kita kenapa kita milih Automatic Restart sebagai single pertama. Dan kalau untuk Hit Machine itu lagu sebenarnya adalah yang isinya tuh doa. Lagunya tuh doa. Jadi Soundwave itu pada saat di beberapa tahun yang lalu sempat ada di masa-masa yang lagi tinggi, masa-masa kejayaan Soundwave gitu. Waktu kita baru selesai dari sebuah kompetisi dan di situ kita mulai berkarir, kita masuk industri musik dan kita sempat vakum lumayan lama waktu itu. Vakumnya dalam arti kita tidak mengeluarkan karya original kita nggak bikin konten apapun di sosial media atau di internet. Dan pada akhirnya kita masuk lagi ke fase di mana kita mulai merilis lagu lagi sampai akhirnya mau ngerilis album. Dan Hit Machine ini tuh adalah sebuah doa, mudah-mudahan album ini tuh Soundwave itu dengan album ini bisa menjadi hit machine, ngeluarin lagu-lagu yang memang disukai sama orang-orang banyak dan menjadi hit.
Amin, keren banget nih. Nah, by the way, tertarik banget sama judulnya Automatic Restart. Apakah memang sebenarnya kalian mau merestart Soundwave gitu, mungkin dari segi estetik, dari segi musik segala macam yang akhirnya kalian tunjukkan lewat single ini, atau gimana sebenarnya? Pastinya sih namanya kita udah lama nggak ngeluarin karya yang benar-benar original kita, jadi kita pengen nge-restart semuanya gitu, dari mulai musiknya, terus image-nya kita juga, dan kita kembali lagi untuk aktif di sosial media, aktif di YouTube juga gitu, dengan lagu-lagu yang baru, image yang baru, dan itu semua emang udah kita pikirin gitu. Jadi ibaratnya dengan keluarnya album Soundwave nanti jadi kayak identitas yang baru buat Soundwave. Itu siapa sih yang punya ide untuk ngasih judul Automatic Restart? Automatic Restart itu ada siapa sih? Nino Mora nanti kan ya. Jadi Automatic Restart ini nih penulis liriknya itu adalah Nino Mora. Di Automatic Restart ini ada beberapa teman-teman yang ikut ngebantuin. Ada Nino Mora di sini sebagai penulis liriknya, ada Gamaliel juga yang dia sebagai vocal director, dan dia ngebantu sedikit composing juga di beberapa part. Dan satu kata yang paling catchy di dalam lirik itu ya adalah Automatic Restart, dan di situ pun juga Nino Mora langsung bilang judulnya ini katanya Automatic Restart, dan kita berdua kayak oh iya sih ini bener, karena emang itu adalah kata-kata yang catchy menurut kita dan cocok juga dengan tujuan kalian ya untuk menunjukkan sisi baru kalian gitu ya. Betul. Nah, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadikan Automatic Restart gitu, kalian berarti sebelumnya udah menyiapkan beberapa single-single lain pastinya dong untuk album perdana kalian? Udah siap semua. Nah, akhirnya kenapa Automatic Restart yang menjadi pembukanya gitu? Tadi seperti yang udah aku jelasin di awal juga, bahwa Automatic Restart itu tuh apa ya, dia seperti Automatic Restart menggambarkan keseluruhan album, cerita dari keseluruhan album. Betul. Di mana album ini menceritakan perjalanan Soundwave dari awal terbentuk sampai akhirnya ada album ini. Dan Automatic Restart juga dari mulai musiknya, konsep video klipnya, itu semua tuh nunjukin identitas Soundwave yang baru gitu, image Soundwave yang mau kita tunjukin yang sekarang tuh seperti apa ya, adanya di Automatic Restart itu, kita taruh semuanya di situ. Jadi ya karena udah lama nggak ngeluarin karya, begitu kita ngeluarin karya, kita pengen identitas yang barunya tuh udah kelihatan gitu. Yep. Berarti untuk para pendengar nanti itu bisa mengexpect album perdana Soundwave itu seperti apa yang didengar di Automatic Restart, atau mungkin masih ada kejutan-kejutan lain nggak sih? Banyak kejutan lain, nggak gimana ya? Automatic Restart itu tuh cuma menggambarkan dari segi ceritanya aja, dari segi songwriting. Tapi kalau misalnya untuk aransemen dan rasa musiknya sendiri, kita tuh punya surprise di masing-masing single. Karena memang setiap lagu yang kita keluarkan itu tuh punya karakternya masing-masing dan beda-beda gitu. Ada spoiler dikit nggak kira-kira bakal seperti apa sih yang didapat pendengar gitu? Pokoknya semuanya dance ya. Semuanya joget. Iya. Nah, untuk Automatic Restart ini juga aku cari tahu, baca-baca katanya membutuhkan waktu cukup lama untuk akhirnya jadi nih Automatic Restart seperti yang kita bisa dengar sekarang. Kalau nggak salah sampai 10 kali proses mixing ya? Iya, yes, betul. Lebih mungkin dari 10 kali proses mixing dan mastering. Itu karena kebeeman aku aja sih sebenarnya. Karena waktu lagi kita composing dan arranging atau rekaman lagunya itu nggak memakan waktu yang lama sebenarnya. Karena memang ideasnya tuh keluarnya benar-benar ngucur kayak air gitu. Benar-benar sekeluarnya, dan hasilnya kita suka sama hasil songwriting dan composingnya. Tapi pada saat masuk ke mixing dan mastering, aku pengen suaranya tuh keluar benar-benar sesuai apa yang aku expect, sesuai apa yang aku harapkan gitu.
kayak pada saat proses mixing, mungkin nih ada teman-teman juga yang tidak tahu maksudnya proses mixing dan mastering itu apa. Aku jelasin sedikit. Proses mixing itu gimana caranya biar semua suara di lagu yang kita buat itu bisa terdengar jelas dan rapi. Kayak misalkan suara kick drumnya itu gimana caranya biar bisa lebih keluar, tapi nggak nutupin suara vokal. Terus gimana caranya suara pianonya itu bisa kedengeran ada kayak agak di belakang, tapi tetap kedengeran, tetap berasa. Pokoknya ribet deh. Pokoknya ribet, tapi yang pasti penjelasannya tuh seperti itu. Gimana caranya biar audionya tuh bisa kedengeran semuanya enak dan jelas. Dan itu memang makan waktu yang lama banget. Pertama kali aku cobain kayak, oh ini udah enak semuanya, tapi kok bagian sini nggak enak ya. Akhirnya coba cari tahu lagi, oh iya ini udah enak semua, tapi ternyata bagian sini juga ada lagi yang nggak enak. Jadi terus diulang-ulang sampai berapa belas kali. Gitu. Ada nggak bagian yang buat kalian tuh kayak paling bikin mentok banget gitu? Untuk aduh nemunya yang paling pas nih susah banget gitu. Ada nggak selama proses mixing dan lain-lain? Kalau dari proses mixing itu pada saat mixing vokalnya Rini itu paling susah. Kenapa? Karena vokalnya Rini itu unik. Ini Gamal pun juga sudah menyadari gitu. Karena Rini kan suaranya lantang banget. Suaranya power itu kuat. Dan Rini tuh ada beberapa resonan suaranya dia yang suka kayak spike gimana ya? Nyaring banget. Nyaring banget, suaranya nyaring. Dan gimana caranya biar bisa kedengerannya tuh nyaringnya tetap iya tapi bisa nyaman di telinga gitu. Jadi ada suaranya Rini yang bunyinya ngik, ngok, ada frekuensi yang bunyinya kayak gitu dan itu mesti dihilangin, tapi kalau dihilangin ngilangin karakter suaranya Rini. Jadi gimana nih cari jalan tengahnya? Itu yang paling sulit buat aku pada saat mixing. Iya, Kalau untuk bayangin. kamu mungkin pas lagi rekaman atau apa? Kalau aku sih emang ngerasa berat banget ya rekaman Automatic Restart karena pertama kalinya rekaman dengan harus nge-rap gitu. Biasanya kan nyanyi aja. Jadi waktu itu aku ingat yang kita take adalah yang bagian nyanyi, which is cuma Sedikit. refnya aja, yang dikit banget. Refnya cuma 3 kali. Cuma 3 kali doang dan itu cepet banget selesainya. Abis ref kita take backing juga kayaknya nggak banyak ya karena lagunya kayak gitu. Terus udah mungkin kayak rekaman refnya setengah jam gitu udah selesai. Sisanya lebih dari 6 jam ya kita aku ngerekam yang nge-rapnya itu nggak langsung rekaman, jadi workshop dulu. Kita keluar dari aku keluar dari vocal booth, latihan dulu sama Gamal kayak dicari-cari gimana enak bawainnya, attitude-nya enak, terus nggak belibet ngomongnya. Itu susah banget sih, itu tantangan banget, tapi denger hasilnya kayak kepuasan tersendiri dan kebanggaan tersendiri gitu, kayak wah gila akhirnya bisa juga ya, padahal awalnya nggak pede, terus hasilnya juga jelek banget awal-awal gitu. Berarti menunjukkan kalau oh bisa nih nge-challenge diri untuk hal lain gitu ya. Nah, aku akan mengulik lagi soal actingnya nanti. Aku penasaran ini nih. Masih ingat nggak momen yang akhirnya membuat kalian memutuskan, wah akhirnya udah nemu nih versi Automatic Restart yang udah sesuai banget keinginan gitu. Setelah melewati proses mixing sampai belasan kali tadi, ingat nggak momen yang ini udah perfect gitu? Ingat momennya. Itu udah yang ke berapa belas ya? Itu udah kayak sebulan mau rilis kayaknya. Sebulan mau rilis ya? Iya. Kayaknya. Kalau nggak salah iya sih. Jadi emang bener-bener apa ya? Nggak sebulan sih. Agak lebih dikit 1,5 bulan kali ya. Ya nggak jauh lah. Tapi itu tepat banget sih. Waktunya itu tepat pada saat kita udah nemuin yang ini udah oke. Kalau Rini sih sebenarnya setiap kali aku tanyain kayak ini udah oke belum? Dari yang pertama juga Rini bilang oke kok enak. Karena nggak ngerti. Tapi kayaknya enggak deh. Terus nanti hasil yang kedua aku tanya lagi yang ini enak gak? Enak kok. Enggak belum. Terus jadi setiap aku tanya, oh iya enak aja terus. Enak. Enggak karena ada hal yang waktu itu aku juga bilang ke Jevin sampai akhirnya dia oke kayak ini udah pas deh. Itu lagu udah keseringan didengar. Jadi kita Jevin ngedengerin lagu itu tuh bukan sebagai penikmat musik yang kayak menikmati lagunya, udah kayak kritikus gitu, apalagi yang kurang. Ya jadi akhirnya nggak menikmati. Nah suatu malam tuh waktu itu kebetulan teman-teman lagi main ke rumah, kita dengerin tuh lagunya di sini semuanya ramean kayak dengerin albumnya Soundwave lah lagu-lagunya. Di situ Jevin ngeliat kok ini mereka enjoy aja ya dengerin gitu, dan Jevin pun saat itu juga kayak
kok enak juga ya, udah enak ya sebagai penikmat gitu. Ya udah dari situ, mulai dari situ dia dengerin lagi, mencoba untuk kayak jadi penikmat musik aja Coba gitu. untuk menerima. Begitu dengerin, so ya enak ya, tapi pas kita di mobil ternyata ada satu lagi, apa sih waktu itu lupa. Iya. Pokoknya ya udah berarti tinggal satu itu, terus ya udah direvisi lagi, terus akhirnya udah selesai. Yes. Dan akhirnya jadilah ini automatic restart yang bisa dinikmatin ini ya oleh banyak orang sekarang. Nah, tadi kan Rini membahas soal nge-rap nih ya. Ini juga merupakan kejutan gitu kan, kita taunya Rini sebagai vokalis yang luar biasa gitu, karakteristiknya kuat, vokalnya keren banget gitu. Dan sekarang di sini nge-rap gitu, kamu pun bilang menemukan banyak kesulitan gitu. Kesulitan yang paling berat dalam nge-rap untuk lagu ini apa? Semuanya. Semuanya. Karena pertama nggak pernah sama sekali nge-rap. Yang kedua nggak pede. Kalau udah nggak pede tuh susah. Mau kata orang enak, kata orang bagus, tetap aja menurut aku enggak. Makanya sebelum aku masuk ke ruang vokal, aku harus dapetin PD-nya dulu nih. Harus dapetin PD-nya, nyamannya dulu, nyanyiin berulang-ulang. Lama kok itu, kita workshopnya lah lumayan lama, sejaman ada kali untuk ngenakin. Sampai akhirnya sejaman itu bukan satu lagu ya, cuma satu line. Bukan satu line, tapi satu verse. Jadi kayak verse 1 tuh 1 jaman gitu. Begitu udah mulai enak, oke kayaknya udah deh, take itu dulu. Terus selanjutnya udah kayaknya udah deh bisa gitu. Begitu denger oh enak juga ya, dari situ tiba-tiba PD-nya nambah dikit, lama-lama yuk jalan deh gitu. Tapi memang dari awal itu udah kepikiran dari Jevin ya, itu memang kepikiran untuk ini harus ada bagian rapnya nih gitu. Emang dari awal atau gimana ceritanya? Yes. Dari awal dia udah bilang gitu. Terus ya udah aku mau nggak mau kan. Tadinya aku pikir dinyanyiin aja deh, tapi emang ternyata kalau dinyanyiin kurang, nggak dapet gitu. Ya udah. Dan sekarang setelah sudah menemukan kepercayaan dirinya untuk nge-rap nih Rini, kira-kira bakal lebih banyak nggak nih porsi nge-rap untuk di lagu-lagu Soundwave selanjutnya? Ada tapi nggak banyak. Tapi nggak banyak. Ya. Lebih banyak yang nyanyi. Jadi memang kita banyak album ini tuh bukan cuma sekedar kita bikin album sih sebenarnya, tapi banyak banget pengalaman baru yang kita dapetin, pelajaran baru juga gitu. Kayak tadi Rini tuh dapat pengalaman nge-rap dan akhirnya jadi nambah level up lah gitu. Ngebuat kita itu sebagai pribadi kita masing-masing pun level up sebenarnya. Begitu. Nah, aku juga yang dari aku tahu adalah ini kan nanti kalian setiap bulan akan merilis single kan. Pertama Automatic Restart, kemudian Machine gitu. Apa sih alasannya kalian memilih approach ini untuk album perdana kalian gitu? Karena kita sejujurnya karena kita nggak sabar sih pengen ngasih denger semua lagunya sebenarnya. Iya itu. Kita tuh pada saat kita mikirin single mana aja yang mau kita rilis tuh kita bingung kayak Automatic Restart iya, ini juga iya, ini juga ya udah 4 ini aja ya. Tapi kayaknya ini juga yang ini juga sampai akhirnya ya udah kenapa nggak kita keluarin aja semuanya jadi single satu-satu gitu. Karena kita tuh pengen bisa merepresent secara fokus dan spesial untuk setiap lagunya. Kalau misalkan kita keluarin semuanya di album, mungkin belum tentu orang bisa notice gitu dengan lagu-lagu yang lain. Tapi kita pengen ngeluarin setiap singlenya biar satu-satu, jadi orang dengerin yang pertama dulu, ntar dengerin yang kedua, dengerin yang ketiga. Jadi journey-nya pun juga berasa. Pada saat album nanti mungkin ada tambahan 1 lagu aja di dalam album, 1 atau 2 lagu aja di dalam albumnya. Berarti kira-kira akan ada berapa total nih untuk lagu di album perdana kalian? Banyak deh. Banyak. Sebenarnya untuk total lagu, judul-judul lagunya, dan kita berkolaborasi sama siapa aja, itu udah pernah kita post, kita bocorin di Instagram kita sendiri. Kita bisa ngesan ini gak sih? Di sini gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Ada di Instagram kita ada satu video di Reels, itu kita ngasih dengar setiap lagunya, preview kayak cuma berapa detik doang untuk setiap lagunya, tapi semua lagu ada di situ. Iya. Oh my god, kalau gitu abis ini aku harus langsung segera ngecek nih, aku penasaran. Iya, buat teman-teman juga harus dicek. Aku
aku penasaran gini ya, kalian kan sebenarnya memang cukup lama kan, udah terbentuknya dari tahun 2015 ya, seingat aku ya. Kenapa akhirnya memutuskan, wah ini nih waktu yang tepat banget gitu? Setelah kalian juga sudah, apa karena kalian sudah, kan sebelumnya udah sibuk dengan solo project kalian gitu kan, akhirnya udah dapat nih waktunya sekarang, atau karena apa? Pertama sih kita ngerasa makasih banget di satu sisi buat pandemi karena jadi ada waktu untuk nyelesain. Tapi di satu sisi lagi ya karena pandemi juga kita jadi nggak terlalu bisa gerak gitu untuk promoin lagunya. Cuma alasan terbesarnya itu karena project masing-masing tuh udah selesai. Aku udah selesai, Jevin udah selesai. Album kita ya, yang terakhir album dikerjain. kita yang kita kerjain tuh udah beres. Jadi akhirnya kita bisa fokus ke Soundwave lagi gitu. Betul. Nah, bicara soal solo project kalian gitu ya, apakah solo project yang udah kalian kerjakan ya dari tahun ini, tahun sebelumnya gitu, itu membantu memberikan kalian insight untuk yang akhirnya kalian gunakan nih di album perdana kalian, atau gimana? Enggak sih, beda soalnya. Beda. Tapi mungkin ada yang kita dapetin tuh bukan dari sekedar musiknya aja sih, tapi dari hal-hal lain gitu. Iya, dari treatmentnya. How we brand ourselves, dan itu bisa kita pakai di Soundwave juga kan. Banyak terus kayak ini treatment sih, bener. Iya, lebih ke treatment sih. Konsep juga. Tapi walaupun konsepnya berbeda. Sulit nggak sih untuk membedakan ketika kalian mengerjakan solo project dan ketika kalian mengerjakan Soundwave gitu? Tidak sulit, sama sekali tidak sulit, mudah sekali untuk membedakan. Apa rahasianya kalian nih untuk bisa? Tapi memang pada awalnya sulit sih, awalnya bingung gimana ya, karena memang dulu Soundwave musiknya itu elektronik yang chill. Tapi untuk yang sama aku sendiri sebenarnya itu paling gampang sih. Iya, beda banget. Kalau untuk yang agak sulit itu dulu awalnya membedakan antara Rini dengan Soundwave. Karena Soundwave dulu musiknya itu ya elektronik yang chill gitu, sedangkan Rini juga R&B dan elektronik juga gitu. Masih satu frekuensi lah, ada kesamaan sedikit gitu. Tapi sekarang kita benar-benar coba untuk memisahkan semuanya. Karena mau gimana pun Rini as Rini Wulandari dan Rini as a Soundwave, yang nyanyi itu sama-sama suara Rini. Iya. Itu yang paling bikin susah. Jadi memang kenapa Soundwave pada akhirnya ada nge-rapnya, ada cara nyanyi yang berbeda, kayak misalkan di salah satu lagu kita judulnya Love Me You Do, di situ aku minta Rini nyanyinya kayak agak kayak robot di bagian situ. Hit Machine juga rada kayak robot di situ. Hit Machine deh yang kayak robot. Iya, itu makanya Love You Do enggak. Tapi tengahnya kan agak gitu kan, agak spoken words. Kalau Love You Do spoken. Dan treatment cara nyanyinya itu beda banget sama Rini as Rini Wulandari. Beda ya. Rini Wulandari itu banyak akrobat, banyak kayak wah salto dan tema lagunya pun juga beda. Kalau Rini Wulandari kayak di album tuh aku pikirin temanya tuh bener-bener yang relate sama kehidupan aku as a mom sekarang gitu. Kalau di Soundwave tuh banyak lebih bebas aja kalau di Soundwave. Yes. Kira-kira apa aja sih yang bakal kalian ceritakan untuk di lagu-lagu yang ada di album perdana kalian ini? Kalian mengeksplor apa aja nih? Kalau tadi Rini bilang kan kalau album perdananya lebih ke motherhood ya, kehidupan sebagai ibu gitu. Nah kalau untuk di album perdana Soundwave gitu, apa sih yang mau kalian ceritakan selain perjalanan kalian sejauh ini? Yang kita ceritakan perjalanan kita aja sih. Iya, perjalanan kita dan ini sih apa namanya ada cinta-cintanya juga yang perjalanan Soundwave dan kita sebagai personal. Iya. Wah. Dari awal kita ketemu sampai terbentuknya Soundwave, dari sebelum kita ketemu sampai adanya Soundwave, sampai kita menikah, sampai akhirnya Soundwave bikin album. Tapi kalau di Soundwave emang nggak terlalu spesifik. Tidak terlalu spesifik. Jadi kita mengemasnya itu ya general gitu, bisa buat siapapun gitu. Jadi nggak kayak terlalu ngomongin kita gitu, nggak gitu banget. Lebih universal berarti ya, bisa dibilang ya. Yep. Nah, ngomongin kalian kan tadi bicara soal perjalanan gitu. Nah, selama perjalanan kalian sebagai Soundwave gitu ya, apa sih yang kalian rasakan, perubahan yang paling kalian rasakan mungkin dari segi musik gitu?
pasti kan kalian ada proses pendewasaan dan lain-lain gitu. Apa yang paling kalian rasakan? Perubahan dari kapan sampai mana? Kapan sampai kapan? Perubahannya kita lewatin dari dulu sampai sekarang. Oh, sekarang kita punya anak. Kalau dari segi bermusik sih beda banget. Dari segi bermusik beda banget. Kalau dulu kita tuh kayak masih bingung mau kemana ya nih Soundwave ya gitu. Rekaman musiknya gini, tapi kalau live kok gini gitu. Kita rekaman musiknya chill, elektronik yang chill gitu. Tapi kalau kita live, kita tuh pumping banget. Nah kita waktu itu bingung, kita tuh gimana ya, image-nya mau kayak gimana, musiknya mau ke arah gimana. Nah sekarang kita udah tahu jawabannya gitu. Kita akan sama terus konsepnya yang di recording maupun yang di live gitu. Dan ya dari segi tema lagu yang dinyanyiin juga kelihatan beda sih dengan Soundwave yang dulu ya. Aransemennya juga beda. Banyak banget perubahannya. Dari macam-macam sih, dari treatmentnya itu berubah banget, dari musiknya berubah banget, dari cara songwritingnya juga berubah banget, audio yang dihasilkan juga berubah banget. Terus kita merepresent diri kita sebagai Soundwave di sosial media pun juga berubah gitu. Semuanya banyak banget yang berubah sih. Karena memang pada akhirnya kita dapat insights baru dan pada akhirnya kita dapat insights baru dan pengalaman-pengalaman baru gitu. Nggak cuma dari pengalaman kita sendiri, tapi dari pengalaman orang lain juga yang kita ngobrol dan ketemu orang-orang. Betul. Kalau aku lihat kalian sepertinya sekarang menunjukkan sisi Soundwave yang lebih beres gitu ya, kalau bisa dibilang, dengan lagu Automatic Restart Hit Machine. Atau mungkin aku salah? Dengan album ini. Dengan album ini. Yes. Jadi nanti juga kalau misalnya lagu-lagunya udah banyak yang rilis, kelihatan juga ada lirik-lirik yang eksplisit gitu. Jadi ya pendewasaan lah, kita ngerasa kita sudah dewasa. Kita sudah cukup dewasa untuk bisa ngeluarin lirik-lirik yang kayak gitu. Nah, ngomongin soal beres nih ya, aku tuh waktu dengar Automatic Restart tuh kan dari awal udah kayak ngebang banget kan gitu. Aku tuh cuman mikir, ini kayaknya kalau dipakai buat soundtrack film gitu kayaknya menarik nih kan gitu. Nah, kalau buat kalian nih, kita main imajinasi nih ya. Buat kalian kalau Automatic Restart tuh cocok nggak sih jadi soundtrack sebuah film, mungkin sebuah adegan atau apa gitu? Cocok aja sih. Cocok. Terus langsung mikir, tapi filmnya kayak yang action sih udah pasti. Iya, udah pasti film action sih. Pasti ya, kita sih happy banget kalau jadi soundtracknya Matrix. Nggak mungkin. Cuma maksudnya ya action movies. Tapi itu cocok banget sih, aku juga soalnya kalau aku malah ngerasanya cocok kalau filmnya yang female assassin gitu loh. Female assassin kayak Kill Bill gitu ya misalkan. Iya bener, dari intro tuh kan suka banyak Kill Bill. Nah, ngomongin kembali ke album perdana kalian gitu ya. Apa sih harapan kalian untuk album perdana ini gitu? Album pertama kita, harapan kita itu ada di lagu Hit Machine sebenarnya. Harapannya kita bisa ngasih yang terbaik sih dalam kita bermusik. Karena kita selama ini kita bermusik itu tuh tidak pernah membohongi diri kita sendiri gitu. Kita selalu gimana caranya kita bisa suka banget sama lagu ini, lagu-lagu yang dihasilkan. Kita nggak mau kayak setengah-setengah sama apa yang kita hasilkan, dan mudah-mudahan hasilnya pun untuk kitanya juga nggak setengah-setengah gitu. Kita bisa menginspire orang juga lewat musik-musik kita. Terus semoga bisa bikin orang happy juga sih lewat semoga lewat musik kita juga kita bisa meraih mimpi-mimpi kita juga gitu. Kayak kita pengen banget punya konser one day, dan semoga itu bisa terwujud dan bisa ketemu banyak orang lagi secara offline kayak gitu. Ngomongin konser, kalian kebayang nggak pengen konser seperti apa kalau misalnya udah bisa menggelar konser, terutama untuk album perdana kalian nih, pengen kayak apa? Outdoor sih, outdoor udah pasti sih. Outdoor. Kita. Tapi kalau untuk kayak gimananya tuh belum kepikiran. Yang pasti sih audio visual harus gokil sih. Maksudnya nggak cuma audio tapi visual juga ya. Dari lighting juga. Set panggungnya, terus visual di belakangnya.
LED, ya ngayal-ngayal. Ngayal aja ya, selalu ngayal gratis. Tapi ya itu sih, kita udah kebayang banget sebenarnya album ini kalau misalnya udah rilis terus kita manggung, kita bawain semua yang ada di album ini tuh kita udah kebayang crowdnya bakal kayak gimana. Yes. Sabar banget ya untuk bisa akhirnya ketemu sama penonton secara langsung. Nah, Rini, Jevin, kalian bisa nih kasih tahu di mana bisa mendengarkan Automatic Restart nih, kepada K-lovers yang hadir sore hari ini. Automatic Restart dan Hit Hit Machine itu sudah bisa didengar di semua kanal musik digital, Spotify, Joox, Apple Music, apalagi Amazon Music, Reso, Deezer, YouTube Music. Di semua udah ada. Pokoknya cek aja, Google aja Soundwave Hit Machine atau Soundwave Automatic Restart. Video klipnya juga udah ada untuk 2 lagu itu. Automatic Restart udah ada video klipnya, bisa lihat di YouTube channel kita. Dan untuk Hit Machine juga udah ada di YouTube channel kita. Kalau untuk Hit Machine tuh dengerinnya sama YouTube sama video klipnya bisa lihat langsung di bio-nya Soundwave di Instagram. Betul. Tuh, langsung ya K-lovers ya. Abis ini langsung main ke Instagramnya Soundwave biar bisa langsung dengar dan nonton video klipnya. Oke, Jevin, Rini, thank you so much untuk waktunya sore hari ini. Makasih sama-sama, thank you banget. Kapanlagi.com. Thank you, sukses terus ya, ditunggu singlenya. Berarti Januari ya, kita akan bertemu lagi dengan single terbaru. Yes, ya. Betul sekali. Januari lagunya juga so exciting. Yes. Oh my god, memulai tahun 2022 dengan Soundwave, nggak sabar banget. Pokoknya sukses terus, ditunggu. Amin. Ya, sukses dan sehat-sehat selalu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke. Siap. Bye. Sampai jumpa. Thank you, bye. Nah, K-lovers, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Soundwave, ngobrolin soal albumnya mereka yang akan datang di tahun 2022. Tapi sebelumnya kalian harus dengar dulu nih singlenya Automatic Restart dan juga Hit Machine yang tadi udah dikasih tahu Jevin ya, udah bisa didengar dimanapun. Nah, kayaknya waktu sudah menunjukkan waktunya kita berpisah ya K-lovers. Sedih banget masih berpisah, cuman jangan sedih, kita masih bakal ketemu lagi di Kapan Lagi On Air selanjutnya. Nah, Tiara mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal, dari tengah, dan akhir, pokoknya semua yang udah hadir di sore hari ini. Kalau kalian ketinggalan dan pengen nonton lagi, kalian tinggal mampir aja ke Instagram kapanlagi.com atau lihat aja di kanal YouTube dan kanal videonya kapanlagi.com. Kalian nanti bisa nonton ulang deh keseruannya sore hari ini. Dan Tiara mengucapkan mohon maaf kalau misalnya Tiara ada salah-salah kata sore hari ini. Pokoknya sampai jumpa lagi di Kapan Lagi On Air selanjutnya dan tetap jaga kesehatan ya K-lovers. Bye, see you.